Shalom saudara-saudari terkasih, bertemu kembali bersama saya Pastor Boni Purba dalam renungan harian kitab suci kita. Hari ini Jumat 30 Mei 2025, hari biasa Pekan Paskah ke-6. Bacaan Injil yang kita renungkan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakannya apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam pepatah bahasa Indonesia dikatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hal ini mengingatkan kita bahwa ternyata menjadi pengikut Kristus itu pertama-tama bukan untuk enak-enak saja. Sebuah perjumpaan selalu mengandaikan akan ada perpisahan. Para murid juga mengalami hal yang sama. Setelah mereka senang dan bahagia karena mereka menemukan Mesias, tetapi tidak lama sesudah itu justru Yesus sendiri yang adalah Mesias itu mengatakan akan meninggalkan mereka. Dia akan sengsara, wafat dan bangkit. Dan kepada para murid juga dikatakan hal yang sama juga akan dialami oleh para murid. Tentu hal ini menggoyahkan kepercayaan mereka. Di satu sisi mereka akan sedih dengan hal itu karena Yesus tidak bersama lagi dengan mereka. Tetapi justru Yesus meneguhkan iman mereka bahwa pada saatnya nanti mereka akan berbahagia kembali karena pada dasarnya Yesus tidak meninggalkan para muridnya. Apa relevansinya untuk kita, saudara-saudara terkasih? Sebagai pengikut Yesus, jalan salib adalah jalan satu-satunya bagi kita. Sebagai seorang pengikut Yesus, menerima salib, menjalani salib adalah konsekuensi dari seorang pengikut Yesus. Dari sebab itu, kesediaan untuk menjalani salib adalah sebuah wujud nyata bahwa saya sungguh-sungguh bersedia untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi percayalah bahwa Yesus tidak akan membiarkan orang sendiri dalam menjalani salibnya, dalam menjalani penderitaannya. Dia akan selalu menyertai kita, dan buahnya kelak adalah seperti yang dijanjikannya. Kegembiraan akan menemani kita. Sukacita akan senantiasa menyertai orang-orang yang bertahan dalam menjalani salibnya masing-masing.
Mari saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sebagai pengikut Yesus bersedia menjalani salib kita masing-masing, bersedia menantikan penghiburan dari Yesus sebagai ganjaran bagi orang-orang yang bersedia memikul salibnya masing-masing. Amin.